Oke, ketemu lagi kita dalam postingan saya, podcast saya yaitu kali ini saya akan memanfaatkan teknologi AI untuk mengukur fundamental daripada saham. Bagaimana cara mengukur dengan fundamental saham dengan waktu yang hanya hitungan detik. Oleh karena menggunakan teknologi AI, data analis daripada OpenAI. Nah, kalau kita biasa melihat yang metode-metode konvensional yang sering disampaikan, ya orang yang tidak mengerti ekonomi langsung ribet. Melihat laporan keuangan untung atau bagus, itu susah. Tapi dengan teknologi AI, orang tidak mengerti sekalipun ekonomi, bisa mengetahui bahwa perusahaan tersebut untung atau rugi. Saya akan demo sebentar ya. Oke, mari kita mulai saja ya. Secara teori, kita harus mengetahui kinerja keuangan financial performance. Itu ada beberapa poin yang harus kita harus kita lihat. Pendapatan dan laba bersih harus bertumbuh stabil. Artinya ya jangan tahun ini untung, tahun depan rugi, ya begitu juga dan seterusnya untung. Ya jadi artinya kinerjanya kurang keuangannya kurang bagus. Kemudian dilihat dari nilai EPS, ya, earning per share, indikator laba per saham. Itu juga kita perlu lihat. Baru ROE. ROE dan ROA itu harus bertumbuh, ROE harus di 15% dan ROA harus lebih besar 5%. Artinya ada efisiensi penggunaan modal dan aset jika nilai ini terpenuhi. Demikian juga DER, lebih kecil dari satu. Artinya perusahaan dengan utang rendah lebih aman. Ya, artinya kalau DER utang lebih kecil dari satu, maka perusahaan dengan utang itu lebih aman. Kemudian PER dan PBV, valuasi saham apakah mahal atau murah. Inilah kriteria kinerja keuangan financial performance. Ya, yang poin satu yang harus kita cek daripada perusahaan tersebut. Poin kedua adalah kinerja manajemen dan industri. Ya, kinerja manajemen dan industri. Yaitu pertama, sektor yang bertumbuh. Kita harus lihat sektor dengan prospek panjang. Ya, kalau kita biasanya kan kalau fundamental yang bagus, kita bisa investasi untuk jangka panjang. Toh. Jadi berharap sahamnya naik, kemudian ada dividen, itu satu. Kemudian reputasi dan kinerja manajemen. Apakah memiliki rekam jejak yang baik? Siapa yang memimpin? Manajemennya bagaimana? Pengelolaannya apakah punya reputasi yang baik? Itu satu. Kedua. Ketiga, strategi bisnis dan inovasi. Apakah perusahaan itu punya inovasi lebih kompetitif dari bandingkan dengan perusahaan-perusahaan lainnya? Kemudian persaingan dalam industri. Apakah perusahaan memiliki keunggulan? Jadi kalau kita lihat kalau dia punya keunggulan apa, itu juga itu menjadi bahan pertimbangan kita dalam menilai fundamental dari perusahaan itu baik atau tidak baik. Nah, sekarang yang ketiga itu sentimen pasar dan bandarmologi. Nah, sentimen pasar ini ya sebenarnya ini saya sudah bicara juga dengan sentimen pasar ya, bukan hanya sekedar apa fundamental saja, tapi sudah dengan sentimen pasar dan bandarmologi. Karena bicara fundamental itu dia sangat erat terkait dengan sentimen pasar. Jika kriteria pertama dan kedua tadi terpenuhi, maka sentimen pasar biasanya positif dan itulah yang bisa masuk sampai di MCI ya dan LQ45 dan lain sebagainya. Akumulasi oleh institusi dan bandar sinyal kepercayaan besar. Kenapa? Karena kalau fundamentalnya baik, maka sentimen pasar pasti positif. Sehingga akan terjadi akumulasi. Ada pembelian oleh institusi dan bandar. Jadi siapa yang mau investasi di situ kan mereka percaya bahwa ini fundamentalnya bagus. Ya, nah itu. Saya kira ini yang perlu di sentimen pasar akan positif otomatis ya. Kemudian yang kedua arus kas positif. Perusahaan dengan cash flow sehat lebih stabil. Jadi dengan cash flow yang bagus, maka poin 1-2 bagus, kemudian juga akumulasi pasar positif oleh karena poin 1-2 tadi fundamentalnya baik, kemudian arus kas juga positif, ya perusahaan dengan cash flow sehat lebih stabil. Kepemilikan asing, saham yang dimiliki asing cenderung lebih kuat. Jadi kalau biasanya sentimen pasar kalau kita masuk di MC apa Morgan apa ini MCCI ini kita masuk situ maka biasanya asing akan masuk. Nah, sekarang kita banyak yang bermasalah di situ ya. Saya tidak tahu kalau ada yang masuk lagi karena sekarang ini Indonesia lagi kurang bagus kondisi ekonomi Indonesia sehingga kita tidak bisa masuk ke Morgan apa ini ya yang untuk kontrol saham internasional itu ini biasa kalau tidak masuk di situ maka apa dia peminat asing itu kurang. Kemudian faktor eksternal, pengaruh inflasi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah. Nah ini Indonesia sedang dihantam oleh
eh, baik pengaruh global, sentimen pasar global dan juga kebijakan pemerintah di Indonesia sekarang ini yang sedang berlangsung. Global kan kita lihat ada kebijakan-kebijakan Trump, perang dagang dan lain sebagainya. Oke, itu yang ketiga. Nah, jadi di kesimpulan itu cara menentukan saham fundamental baik itu pertama, laba dan pendapatan itu harus bertumbuh stabil. ROE itu harus lebih besar 15% dan ROA itu 5%. Efisiensi tinggi. DER itu rendah, lebih kecil satu, utang terkendali. PER dan PBV wajar, tidak over value. Saham itu tidak over value. Dividen konsisten. Artinya ada juga kan nanti kita tunjukkan bagaimana kita mau melihat itu dividen konsisten ya. Ah, ya, kita bisa kontrol di apa sekuritas yang kita pakai atau platform yang kita pakai untuk main saham itu apa bisa kita lihat ada pembagiannya konstan itu per tahun itu ada atau tidak berapa kali itu dan besarannya juga kita bisa lihat. Manajemen berintegritas dan sektor bertumbuh, yaitu juga apakah manajemennya itu punya integritas yang bagus ya atau dia mau korupsi atau lain sebagainya. Kemudian diminati investor institusi asing. Jadi fundamental yang baik jika ini semua terpenuhi. Nah, semua itu bisa dicek ya. Kita bisa cek di mana. Nah, ini mari saya akan live demo terkait bagaimana eh, kita melihat fundamental poin-poin yang tadi ini yang disampaikan ini ya. Oke, sekarang mari kita lihat eh, yang ini ya. Nah, sekarang saya live demo saja ya. Oke, langsung live ya. Ini data analisis yang saya gunakan nanti sebentar. Chart-chart untuk mengukur itu saya langsung ambil dari sekuritas yang saya gunakan adalah BNI. Saya ambil contoh aja BNI ya. Oke, ini ya BNI. Oke, saya harus masuk lagi. Sorry, ini tidak masuk. Saya harus masuk tadi sudah keluar. Saya harus masuk lagi ya. Sorry. Bentar ya. Johannes. Oke, bentar ya. Kita ambil gambar itu yang saya bilang hitungan detik ya. Oke, apa yang kita ambil ya kita langsung masuk aja ke menu ini. Kita ambil fundamental ya. Langsung keluar fundamental BBI. Katakan saya ambil BBNI ya. Ini saya hanya capture ya. Saya hanya capture saja, tidak perlu ini ya. Hmm. Oke, bentar ya, saya turunin terlalu gede ini, saya kasih kurang ini besarannya, kasih kecil ya. Ops, kenapa dia besar? Oke, saya kasih, ya, oke ini ya. Saya capture ini ya, saya capture ini hitungan detik ya. Ops, mana dia? Sorry. Oke, ini saya ambil, kemudian saya print screen ya, saya ambil ini ya, saya ambil setengah ini aja ya. Saya ambil ini, saya taruh di data analisis ini, saya capture, saya paste di sini ya, saya tempel di sini, kemudian saya ambil yang bagian kanan tadi tidak tercapture sepenuhnya, saya ambil yang hilang ini, saya ambil yang hilang ini, tadi tidak semua masuk di tercapture, saya yang ambil yang hilang ini, saya ambil, saya taruh, saya capture lagi, kemudian saya taruh di data analisis di sini, mana dia yang tadi? Nah, oh, bentar ya, ini agak ini nggak pelan ya dia ini. Oke, mana yang satu tadi? Hilang ya. Kayak saya ambil dulu yang pertama tadi agak tidak muncul. Saya ambil yang pertama, saya capture lagi, saya print screen ya. Saya capture ini, saya masukin ya. Oke, saya masukin lagi di sini, ini tidak hilang ya. Oke, ada. Saya tempel di sini ya. Bentar. Kemudian hanya ini dalam hitungan detik saya akan dapat hasilnya ya. Kita lihat ya. Oke, saya upload dan dia akan memberikan informasi apakah perusahaan ini baik atau tidak ya. Nah, sudah dia langsung analisa ini tinggal kecepatannya tinggal tergantung internet ya. Kalau internet cepat, maka ini juga akan cepat analisa. Itu langsung keluar hasilnya ntar ya. Ya kan kita tinggal baca aja. Oh, bukan. Ini buat ini ya. Sorry di ini dia baca masih bukan PowerPoint yang saya minta. Ini oke, sorry. Sorry, sorry. Ini ada perintah. Ini saya prom. Ini tadi ada prom di atas minta PowerPoint. Saya harus perintah dia untuk tidak buat PowerPoint. Boleh diputus. Oke. Ntar ya. Saya ini ya oke.
buat analisis fundamental ya. Analisis fundamental dari grafik di atas ya. Cuman tulis saja prompt seperti ini, mudah-mudahan dia membaca tadi karena ada perintah, ada prompt di atas sebelumnya yang jadi dia masih mengambil ini karena kita berhadapan dengan mesin ya. Jadi kita harus hati-hati dalam prompt ya. Oke, kita lihat ya dia akan bilang apa ya. Oke, sabar ya ini. Nah, oke ini. Dia langsung keluarkan hasilnya. Ini dia ya. Hmm. Jadi dari gambar yang ada ini ya ini. Rasio keuangan finansial beban pajak terlihat cukup besar. Jadi kita lihat di sini ya. Hmm. Block value ini dari data yang dia beli, EPS-nya ada, book value, ROE-nya ada, ROA-nya ada. Ini kita lihat net profit margin, NPM-nya ada, debt, equity, DER dan nah, nanti dia akan bilang cash flow, arus kasnya begini ya. Ini begitu cepat. Kesimpulannya sudah. Katakanlah kita tidak mengerti dengan istilah-istilah data. Langsung kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini saya ambil ya BBNI ya. Kondisi fundamental perusahaan ini cukup solid dengan pertumbuhan aset dan laba yang konsisten. Rasio profitabilitasnya meningkat ya, ini ya. Nah, oke. Nah, rasio ini meningkat menunjukkan perusahaan semakin efisien. Utang masih tinggi. Nah, dia bilang perusahaan DER 6 kali ya yang bisa menjadi risiko jika tidak dikelola dengan baik. Cash flow negatif bisa menjadi perhatian, terutama jika perusahaan terus mengalami tekanan likuidasi. Jadi sudah, jika Anda ingin investasi jangka panjang, perusahaan ini cukup menjanjikan. Ini selesai. Hitungan detik kita langsung dapat analisa fundamental. Kita mau cek, kita mau tambah lagi apakah dia cek dia bagi dividen normal, ya kita balik ke tadi ini, kita tinggal lihat di mana ya, kita tinggal ambil menu yang ada apa dia? Yang ada bisa ketahuan di sini kan ada menunya ya. Kita bisa lihat ini mana dia ya. Ya, ada kita tinggal ambil dan kita upload seperti itu contohnya ya. Kita tinggal upload seperti contoh tadi, maka fundamentalnya langsung kita ketahui oh dia bagi dividennya, warannya bagaimana ya. Apa ya? Dia kasih semua itu. Cuman ini apa dia? Bentar ya. Kenapa ini dia jadi gede? Sorry. Hmm. Nah ini ya. Jadi begitu cepat kita menganalisa ya, cuman dari itu. Nah, jadi gampang sekali ya. Kalau teknikal kan kemarin saya sudah tunjukin bagaimana. Jadi kalau fundamental kita langsung dapat ini hasilnya. Jadi tidak sulit dengan AI itu begitu cepat. Jadi ya sudah dengan kita mengetahui bahwa kalau kita mau invest di saham apa tadi ini yang di sini, kalau kita mau invest di BBBNI ini kita sudah tahu bahwa bank ini bagus fundamentalnya ya. Kita kan di sini ada, kita sudah capture langsung ini kan kalau kita lihat yang kita capture ini laporan keuangan dari 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 kan belum. Jadi ini 3 laporan keuangan yang kita capture ini, kita langsung masukkan ke situ ke data analis, dia langsung kasih kesimpulan yang ini ya. Ini ada uraiannya di atas ya. Kalau ini kan kita lihat tadi ada uraiannya. Kalau kita melihat satu-satu, uraian IPS-nya, book value-nya, ROE-nya, ROA, net present value, ini kan kita cuma minta ini kan kita cuma upload gambar tadi ya. IPS-nya ending nilainya berapa, book value-nya berapa. Padahal yang kita upload cuma apa? Cuma ini, cuma gambar ini kan yang kita upload, cuma gambar yang tadi ya. Ini cuma 2 gambar ini dari fundamental itu laporan keuangan 2021, 2020. Tinggal kita cek lagi yang lain-lain kalau masih ada yang mungkin lebih berpengaruh terhadap ini apa kita kurang percaya dengan fundamental yang ada di online ini, kita bisa cek satu-satu. Jadi hanya mengupload ini. Inilah kehebatan daripada AI. Hanya hitungan menit. Sudah bisa langsung. Jadi saya kira begini ya, kalau kita menggunakan teknologi AI, tidak mengerti pun kita bisa langsung bisa mengeksekusi. Cuma tentu saya tetap menganjurkan, ya tentu kita lebih baik mengerti istilah-istilahnya supaya tentu nanti apa dia hasilnya kan nanti kalau kita mengerti kan jadi lebih baik. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan dalam bagaimana kita menganalisa saham dengan metode fundamen ya dengan melihat pada kriteria fundamental daripada dan sentimen pasar. Jadi satu kali ini kita sudah melihat dua itu ya sentimen. Kita bisa observe dan di data tadi itu kita bisa macam-macam ya. Kita bisa tanya bagaimana apa kondisi ekonomi global apa semua dengan data analisis dia bisa uraikan ya. Jadi setiap perusahaan yang ada ya kita tinggal ambil yang penting ada data input, data set,
Tanpa dataset kadang-kadang juga kalau dia punya dia akan bilang. Tapi biasanya seperti fundamental itu dia butuh laporan keuangan ya, tahunan ya bisa kita minta. Nah, sudah kita bikin seperti itu maka analisa fundamental itu akan begitu cepat. Hanya hitungan detik. Itulah AI. Mari kita pinter bersama AI. Sampai ketemu di podcast saya yang lain.